PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM membukukan kinerja keuangan yang cemerlang pada 6 bulan pertama tahun 2025. Antam meraih penjualan senilai 59,02 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam membukukan kinerja keuangan yang cemerlang pada 6 bulan pertama tahun 2025. Ya, penjualan naik ratusan persen hingga mendorong laba bersih melonjak tajam. PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM membukukan kinerja keuangan yang cemerlang pada 6 bulan pertama tahun 2025. Penjualan naik ratusan persen hingga mendorong laba bersih melonjak tajam. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, Antam meraih penjualan senilai 59,02 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Angka ini melonjak 154,51% year on year dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya sebesar 23,19 triliun rupiah. Kenaikan terutama didorong oleh penjualan logam mulia dan pemurnian yang naik hingga 162,30% year on year. Penjualan nikel juga naik 124,86% secara tahunan menjadi 7,87 triliun rupiah, serta penjualan bauksit dan alumina yang meroket 101,89% year on year menjadi 1,46 triliun rupiah. Di saat bersamaan, beban pokok penjualan ikut melonjak 139,64% menjadi 50,78 triliun rupiah, serta beban usaha naik 42,86% menjadi 2,10 triliun rupiah. Meski beban meningkat, Antam mampu mencatat laba usaha 6,14 triliun rupiah atau melonjak lebih dari 1000% year on year. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turut naik 203,23% menjadi 4,70 triliun rupiah pada semester 1 2025. Total aset perseroan tercatat 48,38 triliun rupiah yang terdiri atas liabilitas 14,67 triliun rupiah dan ekuitas 33,71 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA resmi menjalin kerjasama dengan PT Sumbawa Juta Raya dalam pengembangan usaha logam mulia pada Kamis 28 Agustus lalu. Ya, mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pemirsa, kedua perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama jual beli logam mulia. Manajemen HRTA berharap sinergi ini dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar logam mulia sekaligus mendukung peningkatan kinerja operasional ke depan. HRTA juga menegaskan kerjasama dengan Sumbawa Juta Raya tidak memiliki hubungan afiliasi maupun potensi benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku. Sumbawa Juta Raya merupakan entitas usaha PT United Tractors Tbk atau UNTR yang tergabung dalam grup Astra. Perusahaan ini menjadi bagian dari lini bisnis pertambangan emas UNTR bersama dengan Agincourt Resources. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk pemirsa mencatatkan penurunan kinerja sepanjang semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, perseroan membukukan penurunan laba bersih menjadi 140,49 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,28 triliun rupiah. Adapun perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 443,94 juta dolar, turun 26,87% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Setelah dikurangi berbagai beban dan diefisiensikan, laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 43,52% secara tahunan dibandingkan dengan raihan laba bersih pada tahun sebelumnya sebesar 248,76 juta US dollar atau setara dengan 4,03 triliun rupiah. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada peragangan di hari Jumat dengan S&P 500 berakhir melemah dari rekor tertinggi dipicu penurunan pada saham Dell, Nvidia, dan emiten terkait dengan kecerdasan buatan.
Sementara itu investor mencermati data inflasi yang menunjukkan tarif impor mulai memberikan tekanan kepada harga. Kita akan lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di hari Jumat di Bursa Amerika Serikat. S&P 500 turun 0,64% ke level 6.460 sehari setelah mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Nasdaq Composite melemah 1,15% ke 21.455 dan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,2% di level 45.544. Dari bursa saham Eropa, pemirsa, yang ditutup melemah di hari Jumat pekan lalu dipicu oleh tekanan pada saham perbankan Inggris serta keraguan investor mengenai data ekonomi Amerika Serikat dan zona euro. Indeks Stoxx 600 turun 0,64% ke posisi 550,14 dan membukukan kerugian mingguan pertama dalam 4 pekan terakhir. DAX Jerman turun 0,57% ke posisi 23.902, FTSE 100 Inggris melemah 0,32% ke level 9.187. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil memangkas pelemahan setelah koreksi dalam secara intraday di perdagangan di hari Jumat pekan lalu. Laju pelemahan terbatas ditopang penguatan saham konglomerasi, DSSA dan juga AMMN. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun dalam 1,53% di 7.830,49 di perdagangan Jumat pekan lalu. Secara intraday IHSG mampu memangkas pelemahan setelah secara intraday IHSG sempat melemah di atas 2% ke level 7.765,596. Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah 0,36% dan year to date masih menguat 10,60%. Hanya satu indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sektor perindustrian, menguat 0,73%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang konsumen cyclical anjlok 3,06%, sektor infrastruktur tergelincir 2,27%, dan sektor teknologi turun 2,25%. Saham yang menjadi pemberat utama IHSG adalah emiten blue chip kapitalisasi besar. Saham BBCA menjadi pemberat utama kinerja IHSG turun 3% ke Rp8.075 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 2,17% di level Rp4.050 per saham. Saham Brand ditutup melemah 2,96% di level Rp9.025 per saham. Saham Telkom ditutup melemah 1,67% di level Rp3.130 per saham. Dan saham TPIA melemah 2,37% di level Rp8.250 per saham. Sementara saham kapitalisasi jumbo yang menjadi penopang IHSG, diantaranya saham DSSA ditutup menguat 2,11% di level Rp99.200 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 1,29% di level Rp7.850 per saham. Sementara itu, di tengah gejolak pasar yang terjadi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, Bursa Efek Indonesia melihat fundamental pasar teknikal dan wajar karena sudah menembus level intraday tertinggi sepanjang masa. Terkait perkembangan terbaru di pasar, BEI memastikan bursa tidak akan melakukan penyesuaian kebijakan. Seluruh agenda regulasi maupun peluncuran produk tetap berjalan sesuai rencana. Berbagai sumber, IDX Channel.